Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi peta Carnot. Peta Carnot atau KMap diperkenalkan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Peta Carnot dapat diilustrasikan sebagai matriks 2 dimensi atau terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel KMap-nya. Sehingga ada sebutan KMap 2 peubah, KMap 3 peubah, dan KMap 4 peubah. Kita masuk dalam menggambar peta Carnot. Peta Carnot 2 peubah. Kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan KMap 2 variabel. Kita bisa menulisnya 0, kemudian 1, atau 1, kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Kita asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut dan kita akan membuatnya. Setiap sel dari matriks atau bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, di tabel kebenaran A 00 11, B 0101, resultnya 11110. Di tabel KMap 01 1110. Kita masuk dalam peta Carnot 3 peubah. Sedikit berbeda dengan peta Carnot 2 peubah, KMap 3 peubah menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk yang lain. Kita bisa membuat KMap dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar atau sebaliknya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah penyusun kombinasi masukan 2 peubah harus mengikuti kaidah perubahan di satu tempat. Artinya transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi masukan dari 01 menjadi 11, transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A atau dari 0 menjadi 1, sedangkan masukan B tetap 1 tetap 1. Jadi, kita tidak boleh menulis 01 kemudian 10. Karena jika susunan 01 kemudian 10, berarti perubahan terjadi di dua masukan. A berubah dari 0 menjadi 1 dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Seperti pada KMap 2 peubah, isi sel dari KMap 3 peubah juga berisi result atau hasil dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, di tabel kebenaran A 0000 1111, B 0011 0011, C 0101 0101, hasilnya 1001100. Tabel KMap A, B, dan C 00 00 10 01 01 11 11 00 10 10. Dari 0 1001 dari 1 01 00. Peta Carnot 4 peubah. Untuk KMap 4 peubah kita dapat masukkan 2 peubah di rusuk tegak dan 2 peubah di rusuk mendatar. Kita masuk pada daerah midterm. Pada saat ini kita sudah bisa menggambar peta Carnot atau KMap dengan 2, 3, dan 4 peubah. Proses berikutnya adalah menentukan daerah midterm. Daerah midterm adalah sebuah daerah di dalam KMap yang berisi nilai 1 yang bertetangga. Keanggotaan sebuah daerah midterm bisa berisi
2 pangkat N, di mana N bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga keanggotaan wilayah midterm bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Melukiskan daerah midterm bisa secara vertikal atau horizontal, tapi tidak bisa secara diagonal. Contoh daerah midterm untuk Kimep 2 peubah adalah sebagai berikut. Yang A, karena nilai 1 hanya ada 1, maka daerah midtermnya juga hanya 1. Yang B, nilai 1 ada di 2 tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah midterm. Yang C, terdapat 2 wilayah midterm dengan masing-masing memiliki 2 anggota angka 1. Yang D, mirip dengan kasus poin B, atau nilai 1 ada di 2 tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah midterm. Kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama, untuk mencari bentuk sederhana dari tabel ini, yang pertama kita lihat pada bagian A midterm ini ada pada bagian A0, yang berarti A inverse. Kita dapat tulis A inverse karena keduanya berada di A inverse. Kemudian pada bagian B midterm ini pada bagian 0 berada pada B0 dan 1. Kita tidak dapat perlu menulisnya karena nilai B berbeda dan karena B inverse dan B, jadi hasilnya adalah A inverse. Kita masuk pada contoh yang kedua. Di sini kita punya 2 kelompok. Yang pertama horizontal, kita dapat lihat pada B, dia berada pada B inverse semuanya, dan pada A inverse tidak ditulis karena nilainya berbeda. Kemudian ada midterm vertikal. Pada B dia berada di 0 dan 1, jadi kita tidak perlu menulisnya. Dan pada A dia berada pada A1, jadi hasilnya inverse B inverse tambah A. Terima kasih. Itu tadi saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.